Dewa Obat Terkuat, Bab 373. Kamu, Ning Xuan sangat marah dan menunjuk ke arah Lin Yi, apa yang kamu lakukan? Dia berteriak keras, dan orang-orang di luar segera bergegas masuk, 3 tingkat di dalam dan 3 di luar, langsung mengelilingi Lin Yi dan yang lainnya. Ekspresi Chen Gang dan putranya berubah drastis. Mereka tidak menyangka Lin Yi akan mengambil tindakan secara langsung. Sekarang mereka dikepung, mereka mungkin tidak bisa terbang. Orang-orang seperti Ning Xuan terkenal karena menyelamatkan mukanya di lingkaran bawah tanah Shanghai. Ketika Lin menolaknya sekali, dia menjadi sangat marah. Sekarang, di depan banyak orang, dia langsung menamparnya. Keluarkan amarahmu. Tapi Lin Yi tidak peduli dengan orang-orang yang berkumpul di sekitarnya. Dia berjalan menuju Ning Xuan dan menendang dagu Ning Xuan dengan keras lagi. Terdengar bunyi klik dan dagu Ning Xuan tertekuk. Ah! Ning Xuan berteriak, seluruh tubuhnya gemetar dan kesakitan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Lin Yi akan berani mengambil tindakan meskipun orang-orangnya sendiri telah masuk. Apakah kamu tidak mengerti orang lain? Lin Yi menyipitkan matanya, sudah kubilang, jangan main-main denganku, mengerti? Ledakan, tendangan lain menghantam perut Ning Xuan dengan keras, membuatnya terbang keluar dan menjatuhkan kaki meja sebelum dia berhenti. Seluruh tubuhnya seperti udang yang membungkuk, dan dia hampir tidak bisa berkata-kata karena kesakitan. Udara serasa membeku secara tiba-tiba. Tidak ada yang menyangka bahwa dengan begitu banyak orang di sekitarnya, Lin Yi akan berani mengalahkan Ning Xuan di depan mereka. Kamu, Ning Xuan berjuang untuk mengangkat kepalanya dan melihat anak buahnya masih linglung. Dia hampir berteriak, bunuh dia. Ledakan, detik berikutnya, kerumunan gelap bergegas menuju Lin Yi. Chen Gang dan putranya ketakutan. Ratusan orang, tinju itu sangat ganas, dan tongkat itu pasti bisa mengenai seseorang sampai mati. Tapi Lin Yi berdiri di sana tak bergerak, seolah dia ketakutan, tetapi aura di tubuhnya tiba-tiba menjadi berbeda. Ledakan, Lin Yi pindah. Dia melangkah dengan keras, dan bahkan lantainya terasa bergetar, dan dia langsung berlari ke kerumunan. Dimanapun tinjunya bersentuhan, seseorang terbang, berteriak dan menghantam tanah, dan kemudian menjadi tidak responsif. Chen Gang tercengang. Dia melihat Lin Yi dikelilingi. Sekelompok orang gelap bergegas maju, tetapi mereka terbang satu persatu, berteriak satu demi satu. Dalam waktu kurang dari 1 menit, orang-orang itu tergeletak di tanah, tidak ada yang bisa berdiri, dan hanya sedikit yang bisa mengeluarkan suara. Tubuh Chen Gang benar-benar mati rasa. Dia membuka mulutnya, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Jakunnya meluncur ke atas dan ke bawah, dan pikirannya masih bergema dengan tangan menakutkan Lin Yi tadi. Lebih dari 100 orang, di depan Lin Yi, dia dipukuli dengan mudah seperti ayam atau anjing. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Lin Yi seperti Tyrannosaurus humanoid, menyapu segalanya. Apakah kamu mendapatkan jari-jarinya? Chen Gang tiba-tiba tersadar. Ketika dia melihat Lin Yi menatapnya, dia segera mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor tersebut. Saya datang, dia berteriak, itu di luar. Begitu dia selesai berbicara, anak buah Chen Gang bergegas membawa lemari es kecil. Tuan, jari Tuan. Lin Yi meminta mereka untuk membukanya dan mengangguk ketika dia melihat jari yang terputus di dalamnya masih terpelihara dengan baik. Dia mengambil minuman keras di atas meja dan berjalan ke Chen Fan. Menanggungnya. Setelah mengatakan itu, terlepas dari apakah Chen Fan siap atau tidak, dia menuangkan anggur putih ke lukanya. Ah! Teriak Chen Fan, tubuhnya bergerak-gerak hebat. Tahan dia, Lin Yi berteriak, saya tidak ingin jari-jarinya menjadi tidak berguna, jadi saya menahannya. Chen Gang segera bergabung dengan beberapa anak buahnya untuk menahan Chen Fan agar tidak bisa bergerak. Tunggu, nak, tahan. Jari-jari Lin Yi seperti pedang, dan dengan sedikit pukulan, dia membelah bagian jari Chen Fan, memperlihatkan bagian tulang putih yang padat. Dia mendisinfeksinya dengan anggur putih, mengarahkan jarinya secara langsung, dan menggunakan jarum udara untuk melakukannya buat lubang kecil di tulang jari. Kemudian, dia menggunakan teknik yang sama untuk mengebor lubang kecil di jari yang patah dan memasangkannya kembali. Jarum udara itu seperti perambut, menjulang, memasang tulang yang patah melalui lubang-lubang kecil, dan menjahit kulit dan daging menjadi satu. Sepertinya tidak ada apa-apa, tapi tak lama lagi jari-jari yang patah itu akan tersambung. Semua ini sungguh ajaib sehingga Chen Gang tercengang. Belum lagi kekuatan Lin Yi, keterampilan medis misterius ini saja bukanlah sesuatu yang bisa dikuasai orang biasa. Baiklah, Lin Yi memotong sumpit dan menggunakannya sebagai belat, memperbaiki jari Chen Fan lagi, memeriksa apakah tidak ada masalah, lalu mengangguk. Dia melirik Chen Fan dan melihat Chen Fan hampir pingsan, tetapi dia tidak bersenandung lagi. Tulangnya masih cukup kuat, saya tidak tahu apakah ini pujian atau bukan. Terima kasih, Tuan Lin. Chen Gang dengan cepat mengungkapkan rasa terima kasihnya.
Ayo pergi. Lin Yi tidak berkata apa-apa dan berbalik untuk pergi. Chen Gang dan yang lainnya segera membantu Chen Fan untuk mengikuti. Di aula, semua orang masih terbaring di tanah. Ning Xuan masih meringkuk, dagunya bengkok, hidungnya patah, darah mengalir keluar, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Begitu Lin Yi dan yang lainnya masuk ke dalam mobil, mereka langsung kembali ke rumah Chen. Terima kasih kepada Tuan Lin kali ini. Saya tidak bisa cukup berterima kasih atas kebaikan Anda. Chen Gang menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika keluarga Chen berguna di masa depan, Tuan Lin, tanyakan saja. Jika kita membicarakannya sebelumnya, itu karena kerjasama, tetapi setelah itu, Chen Gang masih ingin membalas budi. Aku tidak akan sopan saat aku membutuhkanmu. Lin Yi selalu berterus terang. Bahkan jika tidak ada yang seperti hari ini dan dia membutuhkan bantuan dari keluarga Chen, dia akan tetap melakukannya secara langsung. Tapi hari ini, saya telah benar-benar menyinggung Ning Xuan. Keluarga Chen saya tidak bisa tinggal di Shanghai lebih lama lagi. Tuan Lin, Anda juga harus berhati-hati. Orang-orang seperti Ning Xuan sangat rela mengeluarkan uang dan tidak akan pernah menyerah. Chen Gang sedikit khawatir Ning Xuan akan membalas dengan keras. Meskipun Lin Yi sangat kuat, dia tidak takut pada tuan-tuan, tetapi pada penjahat. Ning Xuan adalah penjahat yang terang-terangan. Dia bahkan berani menggunakan sikap seperti ini ketika dia ingin merekrut Lin Yi dia tanpa memberitahunya, dan dia kejam. Mustahil baginya untuk tidak membalas setelah aku berurusan dengannya. Saya harap dia tidak membiarkan saya pergi. Kata Lin Yi. Chen Gang mengira dia salah dengar. Dia tertegun sejenak, Tuan Lin mungkin tidak tahu banyak tentang Ning Xuan. Di Shanghai, Ning Xuan dapat dikatakan sebagai kaisar lingkaran bawah tanah. Dia sangat mendominasi. Banyak orang di lingkaran bawah tanah tidak berani menyinggung perasaannya, hanya karena dia tidak memiliki keuntungan, sangat sombong, dan melakukan apapun tanpa mempedulikan hal itu. Tentang konsekuensinya. Selain itu, saudaranya Ning Yuanji juga sulit untuk diganggu, bahkan lebih kejam dari Ning Xuan. Jika Tuan Lin dibalas oleh mereka karena menyelamatkan Chen Fan, bagaimana saya mampu membelinya? Chen Gang tidak memiliki kemampuan akting. Dia tahu bahwa orang-orang seperti Ning Xuan tidak mudah diajak main-main, jadi dia telah membuat rencana untuk memindahkan keluarga Chen dari Shanghai tempat mereka telah berakar selama beberapa dekade. Lagi pula, tidak ada yang lebih penting daripada bertahan hidup. Dia punya saudara laki-laki. Ketika Lin Yi mendengar ini, matanya melebar. Tidak ada rasa gugup atau khawatir yang diharapkan Chen Gang di wajahnya. Sepertinya mengetahui bahwa Ning Xuan memiliki saudara yang lebih kejam seperti memenangkan lotre. Chen Gang tercengang. Dia tidak tahu apa alasan ekspresi penuh harap Lin Yi. Bab 374. Ini masalah besar, bukankah Lin Yi takut? Chen Gang kemudian menyadari bahwa Lin Yi tentu saja tidak takut. Dia berani menghajar Ning Xuan dengan kejam di wilayah Ning Xuan, dan dia bahkan memiliki kekuatan untuk menyapu bersih mereka semua. Ya, dia juga memiliki saudara laki-laki bernama Ning Yuanji. Dia bukan saudara kandung, tapi dikatakan dia adalah saudara dan kejam. Itu akan luar biasa. Lin Yi mengangguk. Chen Gang sedikit bingung dan tidak bisa bereaksi. Dia bertanya dengan hati-hati, Tuan Lin, lalu, apakah kita harus meninggalkan Shanghai? Lin Yi meliriknya, tidak butuh. Industri hiburan di Shanghai sudah berkembang. Anda telah beroperasi di sini selama bertahun-tahun dan memiliki koneksi yang baik. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda keluar? Lin Yi berkata, akan ada banyak tempat di mana kamu akan dibutuhkan di masa depan, jadi tinggallah di Shanghai. Ya, dengan kata-kata Lin Yi, Chen Gang sedikit tenang. Meskipun dia masih khawatir dengan pembalasan dari Ning Xuan dan Ning Yuanji, karena Lin Yidu mengatakan tidak ada masalah, tentu saja dia harus mempercayainya. Namun, di matanya, Lin Yi jauh lebih kuat daripada Ning Xuan. Oke, saya akan berada di Shanghai hari ini. Zhang Ruoming akan datang untuk merekam video promosi. Dia hanya membutuhkan studio. Tolong bantu saya menghubunginya. Lin Yi tidak sopan, dia hanya bertanya apakah dia butuh sesuatu. Oke, aku akan segera mengaturnya. Mengetahui bahwa Lin Yi akan berada di Shanghai hari ini adalah jaminan bagi Chen Gang. Dia segera mengatur kamar tamu untuk Lin Yi agar Lin Yi bisa langsung tinggal di rumah Chen. Ini jimat, tentu saja semakin dekat semakin baik. Pada waktu itu, sebuah rumah sakit swasta di Shanghai. Ning Xuan sedang berbaring di tempat tidur, wajahnya berada di tengah-tengah keadaan kacau, dan dia bahkan tidak bisa mengenalinya meskipun dia dibalut perban. Saya tidak tahu berapa banyak tulang yang patah di tubuh saya, dan saya bersenandung pelan, tidak bisa bergerak, dan terengah-engah kesakitan. Di luar pintu, seorang pria parubaya dengan janggut di wajahnya dan aura cibiran di sekujur tubuhnya sedang merokok sambil melihat ke dokter yang merawat. Bagaimana luka kakakku? Tuan Xiaoning, tidak ada yang serius dengan luka Tuan Ning.
Akan ada lebih banyak luka daging dan kulit. Selama Anda pulih dengan baik, tidak akan ada gejala sisa. Dokter yang merawat berkata dengan hati-hati. Mata Ning Yuanji bersinar karena kedinginan, dan dia mendengus pelan saat mendengar kata-kata, Tuan Xiaoning. Dia tidak menyukai judul ini. Mengapa dia, Tuan Ning, menambahkan karakter kecil di depannya? Baiklah, aku serahkan padamu, kakak tertuaku. Ning Yuanji melemparkan puntung rokok ke tanah, meremukkannya dengan kakinya, lalu berbalik dan memasuki gudang. Ning Xuan menoleh sedikit dan melirik, berbicara sedikit samar. Kamu kembali. Saya bergegas kembali ketika mendengar kakak tertua saya terluka. Ning Yuanji berjalan mendekat dan melihat ke atas dan ke bawah. Beberapa tulang di tubuh Ning Xuan patah. Sekarang dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia mengambil laporan inspeksi di atas meja dan melihatnya. Siapa itu? Dia begitu kasar dan memukulmu sampai mati. Apakah dia menginginkan nyawamu? Ning Xuan menarik napas dalam-dalam, dia adalah seorang master. Saya ingin merekrutnya, tetapi saya tidak menyangka bahwa alih-alih memberinya wajah, dia malah akan mengambil tindakan. Dia menjadi marah ketika dia berbicara, dan tubuhnya gemetar. Ketika dia menyentuh lukanya, dia sangat kesakitan hingga dia berkeringat dingin. Tidak apa-apa, luka ini tidak akan membunuhku. Dia perlahan-lahan menjadi tenang dan membuat dirinya tidak terlalu gelisah. Ketika lukanya sembuh, dia harus membalas dengan keras. Ning Yuanji menoleh dan menatap Ning Xuan, yang terbaring di ranjang rumah sakit tidak bisa bergerak, dengan mata yang aneh. Saudaraku, kamu harus lebih memperhatikan tulisanmu. Patah tulang bukan masalah besar. Aku khawatir pemeriksaan ini tidak hati-hati dan tidak ditemukan luka di kepala. Ada ekspresi khawatir di wajahnya, kenapa kamu tidak mengatakan sesuatu seperti pendarahan otak atau gegar otak? Itu fatal sekali, kentut. Ning Xuan mengutuk. Kamu ingin aku mati, kan? Wajah Ning Yuanji tiba-tiba menjadi gelap, penuh niat membunuh, kamu benar. Begitu dia selesai berbicara, dia mengambil bantal dan menempelkannya langsung ke wajah Ning Xuan, dengan sangat keras. Ning Xuan segera berjuang, tetapi dia mengalami banyak patah tulang di tubuhnya dan tidak bisa bergerak. Bagaimana dia bisa melepaskan diri dari Ning Yuanji yang kuat dan kekar? Dia ingin berteriak, tapi tidak ada suara sama sekali. Orang-orang di luar pintu telah diusir oleh Ning Yuanji, dan tidak ada yang berani mengganggunya. Wajah Ning Yuanji galak, dan dia menekan bantal di wajah Ning Xuan dengan kedua tangannya, dia melihat kakinya menendang-nendang dengan senyum sinis di bibirnya. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Ning Xuan menendang kakinya dengan keras, lalu berhenti, dan tidak ada gerakan lagi. Ning Yuanji membuka bantal, dan mata Ning Xuan masih terbuka lebar, seolah dia tidak percaya sampai dia meninggal. Dia tidak dipukuli sampai mati oleh Lin Yi, tetapi dicekik sampai mati oleh saudaranya di rumah sakit setelah konfirmasi bahwa hidupnya tidak dalam bahaya. Saudaraku, izinkan saya memberitahu Anda, dokter ini tidak memberikan pemeriksaan yang tepat dan otak Anda terluka parah. Ning Yuanji tersenyum dan berkata, ini benar-benar mematikan. Dia melempar bantal ke samping, berjalan langsung ke pintu, dan menendang pintu bangsal. Dokter, di mana dokternya? Ning Yuanji berteriak, datang dan selamatkan orang-orang. Datang dan bantu. Dokter yang merawat tertegun, tidak tahu apa yang terjadi, dan bergegas menyelamatkannya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan, Ning Xuan sudah mati total. Bajingan, Ning Yuanji meraih kerah dokter yang merawat dan berkata dengan kejam, bagaimana kakak tertua saya meninggal? Bentak. Tanpa menunggu jawaban dokter, wajahnya penuh dengan niat membunuh, apakah kamu gagal memeriksanya dengan benar? Dia pasti mengalami cedera otak, kan? Kacamata dokter yang merawat terlepas, dan darah tumpah dari sudut mulutnya. Ya, itu cedera otak. Ning Yuanji mencibir, melemparkan dokter yang merawat itu ke tanah, berdiri di depan pintu dan berteriak. Bawa kemari, kakak sudah mati. Suaranya seperti gunung, bergema di seluruh koridor. Segera, koridor itu dipenuhi orang. Beberapa orang kepercayaan berstatus tinggi memasuki gudang dan melihat Ning Xuan terbaring di sana, kaku, satu persatu. Mereka mengetahui bahwa Ning Xuan telah dipukuli hingga ke dokter, dan mereka hanya punya waktu untuk datang menemuinya. Tanpa diduga, Ning Xuan sudah meninggal. Ning selalu dipukul dengan keras di kepala, menyebabkan kerusakan batang otak yang serius. Akhirnya menyebabkan kematian otak. Dokter yang merawat memegang kacamatanya yang pecah dan berkata dengan ketakutan. Ning Yuanji mendengus dan menoleh untuk melihat orang kepercayaannya. Bagaimana kamu melindungi kakak tertuaku saat aku tidak di rumah? Suaranya penuh dengan niat membunuh, begitu dingin hingga membuat hati beberapa orang kepercayaannya bergetar. Siapa ini? Ning Yuanji meraung seperti macan tutul gila, siapa yang membunuh kakak tertuaku? Aku harus memilikinya, dan hutang darahnya akan dilunasi dengan darah. Hutang darah harus dilunasi dengan darah. Di koridor,
Suara gemuruh terdengar keras. Ning Yuanji berjalan ke tubuh Ning Xuan dengan ekspresi sedih di wajahnya, tapi dia tersenyum di dalam hatinya. Saudaraku, silakan pergi dengan damai, aku pasti akan membalaskan dendammu. Bersambung.